Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama shifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Fatah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilin najah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim wa an'im ala sayyidina Muhammadin ruknis salah wa ala alihi wa sahbihi dawul falah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita sama-sama diberi takdir sama Allah untuk bisa bermuajahah wasilah webinar teras PPA ini. Tentunya kita harus semakin bersyukur karena di tengah keadaan yang mungkin banyak orang yang kurang nyaman, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kasih pintu-pintu, kasih momen-momen untuk kita senantiasa lebih romantis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhwan akhwat semua, mari kita khususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, keluarga, para sahabat sahabiah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan tentunya bagi orang-orang yang istiqomah hingga akhir hayat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kemudahan, kasih keringanan kita untuk beritibak kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Mas Mbak yang saya takdimi, yang saya muliakan. Tema kita malam hari ini terkait remedi cinta, ya kan? Dan judul ini Yosi dapat ya ngalir saja sih, ngalir pengen judul ini ya bismillah. Dan di awal saya sudah sampaikan nih, mau menyampaikan kepada semuanya saja, sahabat-sahabatku semua yang saya muliakan, bahwa ini nanti sampai berapa menit ke depan atau berapa puluh menit ke depan, nanti Allah izinkan, Yosi ingin bernasihat kepada Yosi sendiri saja. Kalaupun ada manfaatnya untuk semua, untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman, Masya Allah, ya silahkan diambil. Tapi tetap di awal kita mari wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Allah memberikan keterbimbingan pada kita, Allah memberikan bimbingan kepada kita. Seperti yang Allah sampaikan di suratil Baqarah, di potongan ayat maksud saya, di 288. Oke, Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya takzimi, jadinya ini pasti sering dengar hadis ini, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila apa ini? Ilanya ila nikah. Kita sering, ya kan? Ya, terakhirnya selalu jannah. Kenapa saya bilang nikah? Karena apa? Ya, satu surga yang diharapkan, ya, atau surganya jomblo itu, surganya single lillah itu, surganya single man itu ya pernikahan. Dan surga orang-orang yang telah menikah itu adalah
bagaimana di dalam keluarganya benar-benar bisa menikmati sakinah, bisa menikmati suasana yang benar-benar indah. Nah makanya Masya Allah, semoga semuanya malam hari ini yang Allah undang benar-benar dicatat namanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ketinggalan satupun. Bahkan tenang saja, inna rabbi qaribun mujib, inna rabbi qaribun mujib. Ini benar-benar harus kita masukkan di dalam hati kita. Sesungguhnya Allah, ya kan, qarib. Allah itu dekat. Bahkan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, teman-teman. Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mungkin beberapa ilmu beliau kita pelajari di kelas PPA, kelas sekolah cinta apapun itu, Masya Allah menyampaikan tidak bakal keinginan kita itu terhalang. Keinginan kita itu pasti diijabah sama Allah asal mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akan tidak terwujud sama sekali saat apa? Saat benar-benar kita menggantungkan kepada kemampuan diri kita. Nah makanya nyambung kepada hadis Rasulullah SAW, man tazawwaja, barang siapa yang menikah thiqatan billah, karena benar-benar yakin kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar haqqan 'alallahi ayyu'inuh wa ayyubarika lahu. Orang-orang yang benar-benar yakinnya itu, nikahnya itu karena Allah, bukan karena kemampuannya, bukan karena yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti apa teman-teman? Haqqan 'alallahi ayyu'inuh. Pasti Allah akan tolong, ya kan? Penjemputannya, akan tolong pernikahannya, bahkan akan diberkahi pernikahannya kelak. Oke, kita langsung saja teman-teman di tema kita di malam hari ini terkait masalah remedi cinta. Teman-teman, yang kita perlu pahami di awal, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman adalah innallaha mi'atur rahmah anzalu biha rahmatan wahidah. Jadi benar-benar yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mempunyai 100 cinta, teman-teman. Rahmah ini kasih sayang, cinta, dan baru diturunkan di dunia ini itu satu aja. Ya, makanya cinta itu asalnya dari langit, benar-benar dari langit, yang kasih anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada perasaan yang kecewa, itu pasti nggak cinta. Itu bukan cinta. Ada perasaan benci, itu mesti nggak cinta. Apalagi ada yang ngaku dia merasakan cinta, tetapi apa? Mengarahkan atau giring seseorang ini menuju kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas-jelas bukan cinta. Cinta tentunya yang benar-benar membawa kita kepada hakikat kehambaan, membawa kita kepada hakikat kefitrahan, yaitu benar-benar mencintai Allah Ta'ala. Makanya teman-teman, kita harus paham itu. Jadinya kalau kita mau mencari cinta, ya bukan malah bagaimana berhias, bukan pajang foto di sosmed kemudian ngeditnya sampai berjam-jam. Ya boleh posting, tapi ya nggak usah berjam-jam juga, nggak usah terlalu glowing juga, ya kan? Makanya ketika pengen menjemput cinta, malah harusnya benar-benar kita sujud serendah-rendahnya kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika kita meyakini bahwa cinta itu dari langit, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, semakin kita sujud merendah, Allah pasti akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan cinta dan merawat cinta itu. Dan merawat cinta ini adalah saat kita nanti sudah menikah atau bapak ibu yang sudah menikah. Nah, dan ingat teman-teman, di surga itu kan penduduknya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi nggak ada
apa ya, nggak ada sedih lagi. Karena apa? Di surga nanti nggak ada jomblo, nggak ada jomblo. Banyak hari ini yang single mengharapkan nikah, ya kan? Tapi sekarang yang sudah dititipi sama Allah Subhanahu wa taala separuh agama, ya kan? Pernikahan, tapi kok malah menjauh dengan potensi surganya dari istrinya, dari suaminya, dari pasangan. Nah, makanya ini fenomena yang benar-benar harus ya kita muhasabahi, kita benar-benar teliti. Kenapa sih? Dulu sangat berharap banget ketemu separuh agama. Dulu kan galaunya kalau pas lagi sendiri itu, ya Allah, kapan ya? Kayak teman-temanku pengen banget nikah ya Allah. Pengen banget saya menyimak suami saya nanti ya Allah. Menyatakan ya Allah, qabul. Setelah bapak saya mengatakan ankahtuka wa zawwajtuka. Kemudian calon suami saya ya Allah, atau suami saya ya Allah mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkur. Pengen banget seperti itu. Tapi ketika sudah menikah, tapi apa ya, kenapa romantisme itu atau kenangan indah itu atau peristiwa iman yang sangat indah itu kayak terlupakan begitu saja. Bahkan banyak dari kita pengennya sakinah, pengennya mawaddah, pengennya rahmah wa da'wah. Tapi ternyata tanggal pernikahan aja lupa, ya kan? Kemudian ya banyaklah momen-momen awal yang harusnya itu menjadi sebuah kenangan indah itu benar-benar terlupakan dengan kesibukan-kesibukan kita di dunia ini. Terus teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya tentunya ke bapak-bapak ya, kalau ke ibu-ibu semoga dicintai suaminya sendiri-sendiri ya. Bahaya ini nanti. Nah jadinya pertama kita harus meyakini seperti itu. Jadi coba, yang diturunkan di dunia ini cintanya baru satu. Tapi coba, yang baru satu ini saja itu benar-benar sudah menunjukkan ada seorang istri yang benar-benar pengen banget jadi istri yang tepat bagi suaminya. Ada seorang suami yang pengen banget jadi suami yang terbaik bagi keluarganya. Ada yang jadi anak mengorbankan segalanya demi bapak ibunya. Ini Masya Allah, ini baru satu bayangin. Satu saja, ini luar biasa seperti ini. Apalagi nanti yang 99. Makanya benar-benar satu cinta saja itu benar-benar bisa memberikan rasa yang luar biasa. Bahkan cinta, kata min ba'dil ulama, dari sebagian ulama itu mengatakan ada buncahan rasa, ya kan? Setelah benar-benar kita merasakan buncahan rasa itu saat beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya cinta ini mengarahkan kepada kebahagiaan, mengarahkan kepada kebenaran, mengarahkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas teknisnya. Yusi malam hari ini insya Allah nggak panjang-panjang ya, sedikit saja, ya kan? Sedikit, singkat saja, nggak usah terlalu panjang. Harapannya nanti banyak di antara kita yang saling tanya jawab. Nah, Mas Yosi, sebenarnya kita itu pengen dapat apa sih di kajian Remedi Cinta ini? Namanya kok recehan banget nih. Kadang-kadang ada ya, seolah-olah apa ya, kalau ditanya lebih penting mana, kehidupan berkeluarga, kehidupan cinta, atau kehidupan dunia kerjanya, itu kadang-kadang langsung jawab, ya dunia cinta mas, yang penting keluarga. Tapi coba kalau lihat di keseharian, yang sering di workshopkan, yang sering ada pelatihan, yang sering ada training-training yang banyak diikuti adalah yang terkait masalah pekerjaan, masalah bisnis. Tapi coba masalah cinta, kami sudah membuktikan di PPA Institute. Kalau di sekolah cinta PPA, Masya Allah, antusias para jombloan-jomblowati luar biasa. Tapi terkadang terhalang dengan
kemampuan finansial. Karena apa? Ketika usianya sudah 23, 24 tuh kadang-kadang mikir, ya Allah, mau minta orang tua malu banget. Mau bayar sendiri, ya Allah, untuk persiapan pesta ini butuh tabungan ya Allah. Nah, terus bagi yang pasca nikah di PPA for Family, Masya Allah, kayaknya terutama bagi saya ini, ya bagi saya dan teman-teman kaum Adam itu kayaknya ngapain sih cinta diobrolin, ya kan? Coba kita itu kalau nggak paham, nggak tafakuh di dalam masalah cinta ini, kita akan jadi korban cinta. Orang yang benar-benar tidak tahu bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nggak ada ilmunya, nanti akan capek jadi orang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik itu akan capek. Kalau apa? Tiap hari suruh berempati terus. Walaupun Masya Allah, kita senantiasa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap, ya namanya manusia itu tetap, ya kan, kullu bani Adam khata'un, ya kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah memprediksi mau alimnya seperti apa, mau ustadz, mau ustadzah, ya kan, tetap semuanya punya dosa. Makanya Masya Allah, jangan sampai kita meremehkan dimensi cinta ini, dimensi keluarga ini, dimensi relationship ini. Karena nanti Anda boleh buktikan saat Anda terkena masalah di bidang cinta ini, di urusan hati ini, urusan keluarga, Anda akan mengalami kesedihan yang sangat terdalam. Serius, sangat mendalam, terdalam, bahkan mengerikan sekali. Wes, langsung saja. Jadi yang didapat pertama adalah ya wasilah solusi tentunya terkait kebutuhan dan kerutan cinta. Nah, banyak sekarang yang masih jemput itu, ya Allah Tat, capek kali. Udah usia sekian belum dapat. Katanya kalau gue udah hijrah, gue udah tobat, dapat mana? Gue jadi IOSC, tapi peserta udah nikah, gue belum nikah. Ini kadang-kadang ada drama-drama, ada turbulensi, kebuntuan, kelelahan, kemudian ruwet cintanya. Kemudian benar-benar kita harus sadar bahwa nanti bukan hanya sadar tetapi paham di urusan cinta ini godaannya luar biasa. Orang bisa tahajud istiqomah, bisa duha istiqomah, bisa puasa istiqomah, bisa zikir istiqomah, tapi urusan lawan jenis belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Banyak yang sekarang yang udah berkeluarga, nikahnya sama siapa, rindunya sama siapa. Nikahnya sama siapa, respeknya sama siapa. Nikahnya sama siapa, curhatnya sama siapa. Nikahnya sama siapa, chattingannya sama siapa. Bahkan Masya Allah teman-teman, nikahnya sama siapa, tapi nyamannya curcol. Nyamannya cerita sama siapa. Nah, hal-hal seperti ini kan mengerikan. Ini sudah zina hati. Makanya godaannya luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, ma taraktu ba'di fitnatan adar ala rijal minan nisa. Jadinya setelah sepeninggalku tidak ada fitnah yang paling berbahaya. Ya kan? Tidak ada fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki selain wanita. Tidak ada fitnah yang membahayakan selain lawan jenis. Bahkan Syekh Sofyan Ats-Tsauri, beliau mau dititipi rumah dengan segala isinya, dengan segala kemewahannya, tapi jangan dititipi seorang perempuan belum halal sekalipun kulitnya hitam legam. Masya Allah, banyak sahabat-sahabiah, para tabi'in yang benar-benar sampai usia 84 dalam urusan lawan jenis ini harus hati-hati. Tapi kita sekarang hari ini Masya Allah sangat mudah sekali ya menjatuhkan perasaan kita. Ya tertarik boleh lah, tapi jangan sampai kita itu kayak terbudak dengan cinta. Bahkan sekuat apapun lelaki, sepintar apapun lelaki, secerdas apapun, kita bisa
diinjak-injak, bisa kalah telak dengan godaan wanita. Masya Allah, dengan godaan wanita. Serius, dan godaan ini teman-teman, itu tidak hanya berlaku bagi jomblo saja, tetapi yang sudah nikah pun Masya Allah, serialnya, dramanya lebih luar biasa. Dosisnya lebih mengerikan. Dosisnya lebih tinggi. Makanya benar-benar bagaimana kita menjalani godaan ini. Nah, godaannya gimana Mas Yosi? Godaannya gini, kalau yang belum nikah itu, ya kan, dan nanti perlu diremedi itu, setan itu langsung ngomongin tuh, kapan teleponan sama dia? Kapan? Kok nggak tanya kabar dia? Mungkin ngingetin sahur lah, ntar lagi imsak. Jadi emang disuruh mesra. Ya Allah, ya Rabbana, disuruh mesra sama setan. Orang yang belum nikah, orang yang hubungannya tanpa status ini, statusnya apa namanya, yang hubungannya tanpa status ini disuruh mesra. Setan semakin bahagia banget. Proyeknya setan bagi seorang jomblo itu, yang pertama adalah jangan sampai jomblo ini punya pikiran nikah. Yang kedua, kalau sudah punya keinginan nikah, ya kan, bagaimana caranya terpleset di jalan yang salah. Itu perlu dicamkan. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang sudah nikah, itu mau tidak mau, cepat atau lambat, ya kan, suka tidak suka, proyeknya setan itu adalah cuma satu, bagaimana Anda segera cerai, Anda segera berpisah dengan pasangan Anda. Makanya jangan anggap remeh teman-teman, jangan anggap remeh soal cinta ini. Makanya Masya Allah teman-teman, kita harus paham godaan. Bahkan manusia pilihan seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah, juga ada kecenderungan saat digoda. Ada keinginan, Masya Allah. Tapi di sana ada burhanur rabbih yang menyelamatkan. Ya kan? Ada burhan, ada bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan dari perbuatan yang sangat nista. Nah, kita ini siapa? Ya kan? Jauh, fisiknya jauh dari Nabi Yusuf, kesolehannya jauh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Poin intinya sebelum saya ke titik pokoknya adalah jangan merasa kuat di dalam urusan perasaan. Jangan sok kuat di dalam masalah cinta. Jangan sok kuat di dalam masalah hubungan ikhwan dan akhwat. Ini mengerikan sekali. Apalagi bapak-bapak yang usianya udah 40 ke atas, bisa jadi ngalami puber kedua. Saya banyak sekali menemui bapak-bapak yang pengen menikah lagi, tapi apa ini namanya, perusahaan pertama belum jelas, pengen buka franchise. Ini repot nih kadang-kadang. Fokusnya adalah kepada nambah jumlah, bukan menambah tanggung jawab. Padahal ketika seseorang itu menikah lagi, itu kan yang paling berat adalah kepada lelakinya, nambah tanggung jawab. Kalau fokusnya kepada nambah jumlah, ya repot sekali lagi, repot. Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadinya nanti harapannya setelah kita menyimak bareng-bareng materi ini, kita itu pengen banget, ya kan, dikasih sama Allah lompatan, ya kan, lompatan dan keajaiban cinta, lompatan di dalam menjemput, lompatan di dalam merawat. Karena banyak sekali sekarang yang sudah menikah jarang banget tuh nanya sama istrinya, nanya sama suaminya, Bu, bahagia nggak sama aku? Ya kan, kadang-kadang jawabannya pun masih pencitraan. Ya biar suamiku atau istriku nggak marah, nggak tersinggung, saya jawab bahagia sajalah. Itu harus ditanyakan. Dan bagi yang jomblo, katanya menikahnya karena Allah, ya kan, menjemputnya karena Allah, tetapi lelah dan lelah terus, ngeluh terus. Kalau karena Allah, insya Allah nggak ada lelahnya. Bahkan fokusnya kita kepada bagaimana memantaskan diri untuk menggoda
kasih sayangnya Allah Ta'ala. Terus ya, itu jadinya sama-sama moga-moga masalah apa nanti terjawab. Keinginan kita tadi ada lompatan di dalam penjemputan, nggak gitu-gitu doang gitu loh. Di dalam perawatan ya nggak gitu-gitu doang. Udahlah, alhamdulillah gue nikah bahagia juga. Ya bahagia kan menurut suaminya atau menurut istrinya, belum tentu bahagia berdua. Ingat, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah menikah, bahagia itu versi dua orang, Pak. Ya kan? Kalau saya tanya kepada bapaknya misal, kepada suaminya, Pak bahagia, apa namanya, yo bahagia nggak Pak sama ibu itu? Ya bahagia banget Mas. Dari jawab toh. Kemudian saya tanya sama ibu, bahagia nggak Bu sama bapak? Wah bahagia gimana Mas? Dikatakan I love you aja nggak pernah. Nah ini kan berarti apa? Kebahagiaannya bersama ibu ini bisa hoax atau sebaliknya. Makanya kebahagiaan versi rumah tangga itu harus berdua. Makanya ciri-ciri penduduk surga nanti atau kebiasaan penduduk surga ketika Bapak Ibu membaca surah As-Saffat ayat 50 itu di situ disampaikan ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Jadinya antara satu dengan yang lainnya itu saling bertanya, mengakrabi. Bahkan pertamanya adalah fa'aqbala ba'duhum. Fa'aqbala itu saling berhadap-hadapan. Yang jomblo aja loh Pak, Bu, pengen banget ada temennya curhat. Yang sudah nikah, ya Allah curhat sulit banget. Sampai ya Allah hanya sekedar untuk cerita sama pasangan halal, kenapa sulit kali ya Allah. Kenapa harus nunggu momen awal bulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal salah satu ciri dari keluarga yang membahagiakan itu adalah benar-benar adanya curcol di antaranya. Di antara suami dan istri, istri ke suami. Itu insya Allah. Dan sekarang gongnya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, yang saya maksud, lah ini kalau di sini ada yang menyimak, dan yang menyimak ini adalah golongan-golongan orang-orang yang benar-benar dimuliakan sama Allah. Beliau adalah janda dan duda, Masya Allah. Doa terbaik dari Yosi Al-Muzani untuk semua yang diuji saat ini dengan janda dan duda. Tidak ada kehinaan sedikit pun di janda dan duda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan dari istri beliau Al-Mukhtarul Azim itu janda. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudaan di usia 51 ketika itu, dan menikah lagi di usia 52 dengan Saudah binti Zam'ah. Banyak sekarang para duda yang mengira tuh Rasul nikah lagi, Tat. Ya kan, nikah laginya sama siapa, Tat? Yang lebih muda, dan yang taunya Rasul itu istri keduanya Aisyah. Padahal istri keduanya adalah Saudah binti Zam'ah yang jarak usianya dengan Rasulullah SAW itu sekitar 18 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW di usia 52 dan Saudah ketika itu usia 70. Masya Allah. Makanya inilah yang dinamakan cinta. Benar-benar siapapun yang dicintai, siapapun yang ditakdirkan menikah dengan seseorang, dan ini Rasulullah SAW benar-benar bisa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Makanya saya cuma saran banget, saran dari seorang sahabat kepada janda dan duda, terutama ibu-ibu duda atau single parent, Masya Allah, memang yang ditinggal sama suaminya, ditinggal mati, sering bukan ada kenangan buruk enggak, tapi kadang-kadang kenangan indah. Ya Allah, kayaknya enggak ada ya Allah yang sebaik almarhum ya Allah. Kayaknya saya enggak bisa ya Allah
menduakan cinta ini ya Allah. Saya pengen di dunia bersama beliau dan nanti di surga bersama beliau. Ini kalau dirasakan benar teman-teman, dirasakan benar. Tapi benar-benar agama ini bukan berdasarkan perasaan. Jadi tetap kebutuhan seorang perempuan yang paling dasar itu adalah ya didengar. Kebiasaan kebutuhan perempuan yang mendasar juga selain bertakwa kepada Allah itu pasti adalah bagaimana ada teman ngobrol. Ada teman ngobrol. Makanya jangan sampai dengan hal-hal seperti ini kita memutuskan tidak menikah lagi. Alumni Sekolah Cinta PPA di Yogyakarta, Anda bisa tanya Mbak Yuli. Beliau PJ-nya, Masya Allah ada seorang janda yang sudah menikah 3 kali. Kemudian ketiga-tiganya itu cerai hidup teman-teman. Tapi Masya Allah masih ada semangat untuk menikah. Masih ada semangat. Padahal cucunya sudah 1. Makanya apa yang perlu diremedi di sini? Ya kan? Ayo move on, ya kan? Kalau pakai hadis yang nanti kira-kira dikumpulin nggak sama suami saya nanti di surga? Ya berdoalah saja, dikumpulkan sama kedua-duanya, kan? Tetapi hadis yang pernah saya simak dari guru saya akan dikumpulkan benar-benar sama suaminya yang saleh, yang paling saleh di antaranya. Dan bagi para duda, Masya Allah, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari alumni-alumni kita juga janda. Siapa tahu antara alumni janda dan duda ini menikah indahnya minta ampun. Dan saya mohon tetap kita ya menyamakan lah apa kebutuhannya. Kebutuhan sekarang itu seperti apa. Kebutuhannya seperti apa, kemudian kita mintakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke situ, insya Allah saya nyapa dulu, dan remedi cinta ini itu adalah intinya perbaikan atau kita mengobati sebuah penyakit yang cinta kita itu sering banget tidak sesuai permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai rule-nya Allah Ta'ala, ya kan? Sering banget seperti itu. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Ta'ala, remedi ini adalah kita pengen banget, ya kan? Kita itu tidak menggantungkan diri kita kepada seseorang, kepada sosok, ya kan? Atau yang habis putus cinta, kecewa, ditelikung, patah hati, apapun itu namanya, jangan hanya kita itu membuka hati lagi, ya kan? Kemudian berharap kepada orang lain lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Pengennya teman-teman, Anda itu beralih. Seperti di tagline itu sudah Yosi tulis, ya kan? Berpindah, ya. Kita move on dulu nih, membuka diri dulu, ya kan? Tidak hanya berpindah dari satu hati ke hati yang lain, tetapi sekarang kita naikkan dosisnya, kita naikkan makomnya. Bagaimana kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Pindah dari satu hati ke pemilik hati. Nah, kata kuncinya di situ, teman-teman. Agar apa, teman-teman? Kalaupun nanti kita sudah dipertemukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jodoh, benar-benar mengingatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah fokus. Kalau nggak percaya, tanya ini sama bapak ibu yang sudah menikah. Minal jinnati wan nas, jin, ya, yang dari manusia, ya kan, yang penampakannya manusia di awal-awal nikah itu adalah pasangan kita sendiri, ya kan. Contoh nih, bapak-bapak mau mau sholat jamaah, tapi ibu bilang, Pak, ngapain sih capek-capek cari pahala di luar sana, ya kan?
di sini juga banyak pahala loh Pak, sama aku dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang seperti itu. Makanya Masya Allah, godaannya itu macam-macam, teman-teman. Godaannya macam-macam. Nah makanya jangan sampai kita ini setelah kecewa, setelah ada sakit hati, setelah kita tertelikung, atau bapak ibu itu benar-benar kecewa sama suaminya, kecewa sama istrinya, benar-benar kita malah cari, waduh lah, gimana ya, istri sendiri, suami sendiri kok bosenin kayak gini, cari pelampiasan di luar. Jangan. Tapi yuk, ketika istri atau suami itu benar-benar sulit diajak ngomong, yang pertama saya ngomong teknis dulu. Yuk, coba Pak, ingat dosa Anda, ingat dosa ibu atau bapak kepada pasangan. Satu. Kedua adalah benar-benar kita itu, ya kan, mengingat-ingat kebaikan pasangan kita. Baru yang ketiga adalah bagaimana benar-benar kita cari nasihat dari ulama, dari asatid untuk menasihati kita. Sebelum kita negor, sebelum kita ngajak ngobrol pasangan kita. Insya Allah ketika diawali dengan itu dan benar-benar pemahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semuanya akan mudah. Nah makanya ini benar-benar harus diperjuangkan. Jangan sampai yang belum menikah itu sudah bisa membuka hati, tetapi pindah ke lain hati, tapi berharapnya kepada hati yang baru. Lah ini siap-siap kecewa, siap-siap konslet. Dan yang sudah menikah, ketika kecewa sama istrinya, kecewa sama suaminya, langsung aja. Ini kayaknya perlu ditukar tambah ini. Wah, jangan kayak gitu, ya kan? Jangan langsung menyerah gitu, ya kan? Dan ingat, perceraian itu dilarang. Perceraian itu dilarang. Saya memahaminya bukan perceraian itu adalah hal yang boleh tapi dibenci. Enggak, saya enggak memahami seperti itu. Tapi saya memahaminya adalah dilarang kecuali menyelamatkan agama kita. Perceraian itu dilarang kecuali menyelamatkan agama kita. Nah, makanya Masya Allah jangan sampai yang sudah menikah malah cari kebahagiaannya di luar. Harusnya yang sudah menikah itu mainannya ya istrinya, mainannya ya suaminya. Lo potensi pahalanya banyak kok, kita sia-siakan. Makanya tidak ada ibadah yang cari pahalanya lebih asik dibanding pernikahan. Serius, nggak ada duanya. Serius. Makanya Masya Allah, jadinya terakhir yang mau saya sampaikan, penyimpangan-penyimpangan cinta atau kesalahan-kesalahan kita di dalam memahami cinta, di dalam menjemput cinta, merawat cinta, masih pakai aturan kita sendiri. Bahkan Allah juga berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Kita itu tidak boleh mempercayai sebagian dan mengingkari sebagian, nggak boleh. Ya caranya menjemput yang sudah disampaikan banyak asatid seperti itu ya seperti itu. Ya, ini nggak bisa saya jelaskan di sini. Merawatnya itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad, ya udah dicontoh saja. Makanya barometer orang itu baik, dinilai baik sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah berkeluarga itu bukan yang dapat penghargaan dari pemerintah, bukan dapat piala yang banyak, tapi khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Cuma itu. Jadi barometer kebaikan itu versinya seperti itu. Ujungnya di situ. Makanya kalau belum mengarah ke situ, Bapak Ibu, yuk terus bermujahadah, terus tanya evaluasinya ke istri, ya kan? Dan ditanyakan, ya sebenarnya gimana sih suami ideal itu atau istri ideal itu menurutmu? Kan ditanyain nggak masalah. Dan bagi yang jomblo yang sering kelelahan biasanya seperti itu. Setelah move on, ya kan, membuka hati, membuka diri, kemudian pindah ke satu hati yang lain, kemudian berharapnya kepada hati itu. Ya capek lagi. Dan biasanya orang-orang
yang mazhabnya itu masih ya cintanya belum tebel, terutama seorang perempuan itu dia nggak berani nembak seorang laki. Padahal nembak itu boleh-boleh saja. Ayo, terutama alumni PPA Sekolah Cinta yang nyimak di sini lebih radikalis romantis lagi. Ayo tembak, ada cowok yang soleh tembak, ya kan? Bahkan ada alumni PPA misal, kayaknya kok ada apa ya tadi sinyal-sinyal yang oke itu. Coba tolong ditembakin. Bismillah, Bismillah. Kita pengennya di PPN Institute ini juga jadi apa ya, ladang pahala perjumplangan, karena pahalanya udah jelas. Bana baitan fil jannah. Bana baitan fil jannah. Dibangunkan rumah di surganya Allah Ta'ala. Itu saja insya Allah, dan benar-benar moga-moga nanti saat para jumluwati dipertemukan sama siapapun jodohnya yang terbaik versi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar akan membuat dakwahnya semakin menggelora, kedekatannya sama Allah semakin romantis. Jangan sampai malah membuat loyo, dan di lapangan sudah banyak terjadi ya. Di PPLC juga saya melihat setelah nikah dakwahnya down, ngomongnya nikahnya karena Allah Ta'ala, Masya Allah, nikahnya karena Allah Ta'ala, tapi kenapa setelah menikah kok jadi loyo? Nah makanya teman-teman, rumus terakhir dari Yusi ini perlu diingat-ingat, hierarkinya seperti ini. Kalau Anda benar-benar pengen meremedi cinta Anda, banyaklah benar-benar bermuhasabah, bertafakur. Bertafakur, bermuhasabah itu lebih bervitamin daripada kita berdoa. Bahkan fadilahnya lebih banyak kita bertafakur, lebih banyak kita bermuhasabah daripada sholat sunnah. Ya. Setelah bertafakur teman-teman, arahkan semua energi Anda tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Berkorban, untuk tadkhiyah, mengorbankan apapun. Jangan sampai ini ya, yang single man, single woman nih nggak move on sama alumni hatinya, sama mantannya. Gimana Tat? Dia udah menikah padahal udah deket sama saya lama, ya Allah Tat. Gimana Tat? Ya kan? Ya kayak di story-nya di PHP gitu, Masya Allah. Ya ayo tadhiyah, ya tinggalin udah, berkorban udah, ya kan? Segala sesuatu yang bikin remek, segala sesuatu yang bikin nggak tenang itu bukan cinta. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Dan bagi bapak ibu-ibu, ketika ada pertengkaran, cekcok, tidak pas di antara pasangan, yuk tadhiyah dulu Bu, korban dulu Pak, Bu, berempati dulu, ya kan, respect dulu. Sebenarnya apa sih yang dimau pasangan itu sebenarnya? Berkorban dulu, jangan kalah sedikit itu langsung apa ya, nada tinggi saja. Kemudian selanjutnya setelah tadhiyah, bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan wajamilit tawakkuli alaik, mendapatkan keindahan bertawakal kepada Allah. Nanti ini para asatid banyak yang menjelaskan. Jadi ingat, tafakur dulu, kemudian tadkhiyah, kita berkorban segala hal yang benar-benar yang enggak Allah suka. Ya kan, ngomongnya proses ta'aruf tapi chatting, ya kan, ketemuannya via online-nya rutin, Zoom cuma berdua doang. Ini pada baik, kalau kata Ustadz Rizky itu pada baik. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, adalah tadi apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal sama apa itu namanya? Sama putus asa itu sama-sama mentok. Cuma bedanya apa? Satunya mu'allaq billah dan yang satunya ghairu mu'allaq billah. Satunya gantung nih kepada Allah, berharapnya kepada Allah, satunya enggak. Dan yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah ta'allum. Ta'allum itu terus belajar. Nah, selama Ramadan ini yuk terus ikut di teras PPA ini. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tawadhu. Nah ini, ingat, tawadhu ini penting banget. Karena orang sudah diberikan nikmat sama Allah, tapi apa namanya nih? Sudah diberi nikmat hijrah sama Allah, nikmat istiqomah sama Allah, tapi malah
nggak tawaduk malah sombong. Ini kan kayak merubah dosa saja. Yang tadinya itu nggak deket sama Allah, sekarang dosanya sombong. Wah, ngeri banget ini. Makanya tawaduk, terutama yang barusan nikah, ya kan, yo jangan bully-bully jomblo terus. Jangan nanya jomblo itu kapan nikah terus. Ini pertanyaan yang paling nggak dinanti-nanti jomblo juga. Ya jangan posting kemesraan terus, ya sesekali boleh. Tapi kalau terus-terusan nih ya repot juga. Kadang-kadang yang sudah menikah itu lupa bahwa pernikahannya dulu atau pernikahannya barusan saja itu adalah ditolong sama Allah Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa Yosi sampaikan. Jadinya kalau pakai bahasa modernnya adalah remedi cinta ini tidak hanya move on saja, tapi bagaimana merubah kondisi yang sudah move on menjadi move up. Jadi up, naik, dan naiknya langsung hablu minallahi jalla wa'ala. Itu saja dari Yosi. Kita lanjut dengan diskusi insyaallah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Yosi. Di kolom chat nih mulai rame nih. Terima kasih Ustadz sudah jadi pembela para jomblo katanya. Dan tadi ada kata yang makjleb yang saya garis bawahi dari Ustadz Yosi ya, bahwa bedanya tawakal, fatawakal Allah dengan putus asa itu gantungannya. Kalau tawakal itu gantungannya kepada Allah, kalau putus asa itu bergantungnya kepada selain Allah. Baik, mungkin bisa 1-2 pertanyaan ya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Silakan gunakan fitur raise hand. Nanti yang paling dulu raise hand kelihatan di sini. Saya open mic-nya untuk bisa berdiskusi. Oke, yang paling dulu itu Siti Mutahharoh. Siti Mutahharoh nih paling cepet nih. Baik, Siti Mutahharoh, Ibu atau Mbak ini silahkan saya unmute ya. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Baik, Ustadz. Kenalan dulu dari mana ini, Mbak? Oh iya, saya Siti Mutahharoh dari Kota Bumi, Tangerang, Ustadz. Oh, Kota Bumi. Siap, silakan. Iya. Baik. Pertanyaan saya, tadi kan bagaimana caranya move on jadi move up ya, up ke pemilik hati. Nah, tadi Ustadz Yosi juga sudah menjelaskan tentang hierarkinya, cuman boleh nggak Ustadz minta tolong dijelaskan secara lebih ibarat kata tuh kayak contoh-contoh yang mudah gitu, kiat-kiat untuk supaya move up, kita bisa move up ke pemilik hati itu sendiri. Masya Allah. Siap. Ustaz, kiat-kiat praktis berubah dari move on menjadi move up ya kepada pemilik hati. Silakan Ustaz. Kita langsung petik dari pendapat ahli aja, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadinya Mbak, kalau kita itu mau dititipi sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Misal ada kecenderungan nih sama seseorang, atau kita nggak bisa putus nih sama seseorang. Nah ini yang nggak bisa putus ini benar-benar pertanda apa? Pertanda kita itu belum layak dititipi. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, layaknya seseorang itu dititipi amanah, dan yang diharapkan Mbak Mutahharoh kan juga dititipi seorang suami yang soleh. Jadi ketika proses istikharah itu, bayangkan ketika kehilangan orang tersebut, ketika rasanya itu benar-benar ya tetap masih bisa bersyukur kepada Allah, berarti di titik itulah Mbak itu layak dititipi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya baru dengar perkataan Imam Syafi'i ini setelah menikah ya. Saya nggak bayangin kalau dulu saya pas istikharah, kemudian saya bayangin ya Allah ketika kehilangan calon saya ini itu, wah, saya mungkin ngeri-ngeri sedep gitu ya, ngeri-ngeri sedep. Nah, sekarang langsung kepada
stepnya ya. Nah ini sekarang ini banyak para jomblo. Ini nggak tahu Mbak Mutaharo udah ikut SC atau belum. Kita kalau di SC itu nggak banyak ngomongin bagaimana cara, ya, bagaimana teknis, step-stepnya bagaimana. Karena kalau cuma nanya step teknisnya itu tinggal fasal Google, ya, tinggal tanya Google itu banyak step-stepnya, step-step biar nggak move on, 3 hari deket sama cowok, ya kan? Netizen tuh gampang banget. Nah, tapi yang mahal di sekolah cinta PPA ini memang rasa. Nah, tapi kalau Mbak pengen benar-benar caranya bagaimana dari move on ke move up, ya kan? Cara yang paling gampangnya adalah paling gampang itu kalau bahasa saya adalah doakan kebaikan kepada beliau. Nah, kalau pengen sirohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu Mbak sampai istri ke-13, ya kan, Raihanah itu sebenarnya ya kalau ngomong hati itu nggak bisa move on dari Khadijah, karena move on ini adalah keputusan, Mbak. Dan ingat, keputusan untuk benar-benar meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kita pengen tapi juga nyiksa kita juga itu tidak boleh pakai feeling, tidak boleh pakai logika iman. Kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata kunci untuk move on menuju move up itu adalah keputusan kita. Keputusan kita untuk menjadi apa? Pejuang cinta, bukan korban dari cinta itu sendiri. Itu sih insyaallah. Nanti step by step lah. Siap Ustadz, jazakallah. Mudah-mudahan dapat poinnya ya Mbak Siti Mutahharoh. Kemudian satu lagi kita kasih kesempatan ini berikutnya yang raise hand Marifah Iva. Silakan Marifah Iva, saya unmute ya. Silakan Mbak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Palu, Ustaz. Palu, Masya Allah. Apa kabar Palu? Aman-aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya udah lama gak ke Palu. Silakan Mbak Marifah. Assalamualaikum Ustaz Yosi. Saya bertanya sedikit. Ibu saya orang janda. Terus pernah dia ingin menyatakan lagi kepada kami anak-anaknya. Saudara. Terus saya anak tengah-tengah. Waktu itu ibunda itu minta apa istilahnya, bertanya ke saya bagaimana menurut kamu. Terus kalau saya bilang sih ya sudah terserah kakak sama adik saya yang mereka setuju, insya Allah saya ikut. Tapi ternyata kakak sama adik saya itu nentang. Akhirnya saya pun di luar sama mereka. Mereka saya dikasih untuk mau nikah. Nah, sementara seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwa kalau memang janda atau muda itu masih ingin punya rasa ingin menikah lagi, ya nggak apa-apa kan Ustaz. Nah, kira-kira sikap saya dan saudara sikap apa yang saya yang mengerti sebenarnya sedikit memberikan izin. Selain saudara-saudara saya itu menekan saya bahwa jangan pernah kasih izin. Apakah saya bersalah? Baik, terima kasih. Ustaz Yosi, suara terdengar jelas ya? Ya, intinya Yap. insya Allah paham. Intinya paham. Langsung dijawab kah? Ya, langsung Ustaz, silakan. Oke, jadinya ini ada struktur yang apa ya, gagal paham. Tidak ada orang tua yang harus minta izin anaknya, nggak ada ini. Ini pakai kamus mana? Pakai kitab apa, saya nggak paham. Jadi kalau ibu itu kepada anak adalah minta saran, minta nasihat.
Yes. Tapi kalau minta izin ngapain? Ya kan? Bahkan apa? Berapapun usia kita, ya kan? Apapun keahlian kita, kalau Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan orang tua, tetap saja kita itu ya seorang anak yang wajib berlaku baik, ya kan? Bahkan di Al-Qur'an disampaikan wabil walidaini ihsana wabil walidaini husna. Bagaimana Masya Allah dengan cara-cara yang terbaik. Jadinya kalau kompak untuk tidak mengizinkan, meneror, wah ini kalau saya ini sudah lebih dari su'ul adab, ya kan, su'ul adab. Tapi memang diajak ngobrol, Mbak. Diajak ngobrol dulu seperti apa. Kadang-kadang nih di lapangan banyak hal yang tidak mengizinkan orang tuanya nikah. Kebanyakan saya nggak tahu ya, saya nggak tahu yang di Palu seperti apa. Tapi apa? Banyak saya lihat di lapangan itu nanti kalau nikah ya biasanya perkara warisan, satu perkara warisan, ya kan. Kemudian yang kedua bisa jadi dia nggak siap anak-anaknya nanti dapat keluarga baru dari dinasti bapak tirinya. Ya seperti itu sih. Dan terakhir yang mau saya sampaikan, coba berempati. Saat Anda kumpul bareng-bareng, ya kan, anak-anaknya mama kumpul sama suaminya, kemudian Anda ngobrol bermesraan, itu mama cuma bisa gigit jari saja. Makanya ibarat kata jomblo, ya kan, wah pengen nikah, bapaknya belum bolehin, ya kan, belum bolehin. Kadang-kadang seorang orang tua ini tidak bisa berempati pada apa yang dirasakan sama jomblo saat itu. Makanya Masya Allah, ya tidak dibenarkan sih untuk menghalang-halangi orang tua untuk menikah lagi.